Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Saya akan menyampaikan strategi pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Dalam memilih strategi untuk pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif atau ketika kita dihadapkan dengan kelas yang memiliki peserta didik yang beragam, maka sudah tentu dilakukan identifikasi dan asesmen terlebih dulu guna mendapatkan informasi dan menemukanali peserta didik, terutama yang berkebutuhan khusus agar dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, dan kebutuhannya, sehingga kita dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, strategi seperti apa sih yang akan dibuat? Yaitu strategi pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa menggunakan prinsip-prinsip Universal Design for Learning atau UDL. Semua dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberagaman peserta didik dan membuat perencanaan pembelajaran yang akomodatif sesuai kebutuhan peserta didik atau sesuai dengan profil belajar siswa. Kurikulum yang digunakan pun merupakan kurikulum yang telah diadaptasi, yaitu dengan memodifikasi tujuan, isi atau materi, memodifikasi proses, dan memodifikasi penilaian. Telah dikemukakan di awal bahwa strategi pelaksanaan pembelajaran harus menerapkan prinsip-prinsip Universal Design for Learning, yaitu dengan mengimplementasikan multiple means of engagement, multiple means of representation, dan multiple means of action and reaction. Contoh penerapan implementasi prinsip multiple means of engagement yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran yang kolaboratif, menyampaikan materi yang dikemas dalam permainan yang dapat menarik minat peserta didik, dan melakukan simulasi permainan di mana dapat dilakukan secara nyata saat pembelajaran tatap muka terbatas dan secara virtual saat belajar dari rumah. Adapun contoh implementasi prinsip multiple means of representation yaitu dengan menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara peserta didik memberikan makna pada pembelajaran sesuai dengan keragaman mereka dengan mengetahui gaya belajarnya. Misalnya, gaya belajar auditori dengan presentasi multimedia, gaya belajar visual dengan bacaan teks digital, atau gaya belajar kinestetik dengan permainan fisik. Sedangkan contoh implementasi prinsip multiple means of action and reaction yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai cara pada materi yang diajarkan berdasarkan kecerdasan yang menonjol. Bapak dan Ibu tentu sudah tahu betul tentang macam kecerdasan dari multi-intelijensi ini, yaitu verbal linguistik, logis matematik, spasial visual, kinestetik jasmani, musikal interpersonal, interpersonal naturalis, dan eksistensial. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, bahwa segala rencana pembelajaran sebaik apapun tidak akan berjalan secara optimal jika tidak ada kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait. Misal, antara pihak sekolah, peserta didik, orang tua, atau wali peserta didik, psikolog, terapis, guru pendamping khusus, dan sebagainya. Karenanya, marilah kita jalin kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak manapun yang memang secara nyata dapat membantu kita dalam mengembangkan peserta didik untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.